Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Amin, nomor induk mahasiswa 71832400021 dari program studi ilmu ekonomi, mata kuliah perencanaan smart ekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan smart ekonomi. Adapun beberapa pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Baik, pertanyaan yang pertama akan saya jawab. Di sini disuruh bahwa menjelaskan pandangan saya dari beberapa tema yang telah kami pelajari selama mata kuliah perencanaan smart ekonomi. Yang pertamanya itu tema smart economy in agglomeration and innovation. Di dalam tema ini dibahas yaitu bahwa ekonomi cerdas melibatkan ekonomi pengetahuan, di mana inovasi dan teknologi dianggap sebagai kekuatan pendorong yang paling penting. Ekonomi pintar melibatkan pembentukan klaster inovasi dan kerjasama timbal balik antara perusahaan, lembaga penelitian, dan warga negara untuk mengembangkan, menerapkan, dan mempromosikan inovasi melalui jaringan ini. Tema yang kedua yaitu Smart Economy in E-commerce. Pada tema ini yaitu dijelaskan bahwa perkembangan e-commerce yang pesat Indonesia ini ternyata tak lepas dari pelaku penggunaan internet di Indonesia yang dapat dilihat melalui survei oleh Lembaga Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII pada 2016 lalu. Hasil survei ini tersebut menyatakan bahwa sebesar 62% atau 82,2 juta pengguna mengunjungi konten komersial seperti belanja online. Hal ini membuktikan bahwa selain memenuhi kebutuhan masyarakat, e-commerce juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu tema Smart Economy in Energy. Secara umum, ekonomi energi merupakan sebuah model ekonomi yang menitikberatkan kepada upaya memperbaiki tingkat hidup manusia dan secara bersamaan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Dalam kondisi di mana pertumbuhan ekonomi membutuhkan begitu banyak konsumsi energi dan pada saat yang bersamaan cadangan energi tidak terbarukan semakin menipis. Ekonomi energi merupakan sebuah jawaban bagi perekonomian dunia, bahkan sebuah keniscayaan bagi terciptanya sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Tema yang keempat yaitu Smart Economy in Transportation and Logistics. Pada tema ini dikatakan bahwa ekonomi cerdas dalam transportasi dan logistik muncul dari perancangan smart mobility, khususnya kota pintar untuk mempergerakkan orang dan barang industri dan komersial. Pengembangan transportasi dan logistik, internet yang digitalisasi dan otomatis menjadi penting dalam konteks ekonomi pintar di kota pintar. Tema yang kelima yaitu From Sharing Economy in Smart City to Sharing Cities. Di sini dikatakan bahwa kota pintar dan ekonomi berbagi adalah konsep yang telah mendapatkan popularitas selama beberapa tahun terakhir dan yang pasti sekarang menarik perhatian besar. Ada sejumlah faktor yang memicu difusi keduanya, di antara kita dapat menyoroti penyebaran konektivitas, evaluasi desain dan penggunaan perangkat dan aplikasi elektronik, tampilan platform online yang sangat besar, dan situasi ekonomi yang sulit telah menjadi ciri beberapa tahun terakhir. Dan tema yang terakhir yaitu Smart Economy in Smart Services. Di sini di tema ini mengatakan bahwa smart economy atau ekonomi pintar atau inovasi dan persaingan ditandai dengan semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha modal. Perwujudan dari smart economy adalah apabila mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tentang kesiapan kota-kota di Indonesia menuju smart city berdasarkan 7 aspek smart city. Selain dari 7 aspek smart city tersebut,
Ada beberapa pilar-pilar penting dalam smart city, yaitu satu, sistem informasi yang terkomputerisasi adalah sebuah jantung utama dan menjadi sebuah pilar dari penerapan smart city. Tanpa adanya sistem informasi yang memadai menjadikan adaptasi smart city sulit untuk dilakukan. Yang kedua itu sebuah sistem informasi agar bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah membutuhkan konektivitas nirkabel dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga yaitu masyarakat atau penduduk yang ada pada kota memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan smart city bisa diwujudkan dengan sempurna. Yang keempat itu kreativitas dari manusia merupakan salah satu pilar yang bisa menjadikan sebuah smart city berkembang dengan baik. Yang kelima adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan bisa menjadi sebuah penopang utama dari smart city. Yang keenam itu sebuah smart city tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi yang lengkap adalah salah satu cara agar konsep bisa berjalan dengan harmonis. Yang terakhir itu adalah CCTV, memiliki peran yang sangat penting sebagai mata yang bisa diletakkan pada bagian-bagian vital dari setiap wilayah yang perlu adanya pengawasan. Dan menurut pandangan saya, kesiapan kota-kota di Indonesia untuk berubah menjadi smart city sudah diwujudkan di beberapa kota seperti di Jawa. Mulai dari penerapannya sudah dilakukan, mungkin beberapa kota sudah mulai mengkonsep, tinggal penerapannya. Jadi begitulah dari hasil jawaban saya untuk ujian perencanaan smart ekonomi. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.